nomor 25 tahun 2016 sudah ditegaskan bahwa kerugian negara itu harus adalah actual loss, artinya betul-betul nyata kerugian tersebut, dan itu sudah merupakan audit dari BPK. Kalau potensial loss sudah tidak berlaku lagi. Nah, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan itu baru potensial saja. Nah, sedangkan itu apakah kerugian itu disebabkan oleh kebijakan Pak Tom, itu juga sampai sekarang kita belum bisa menemukannya. Memang yang kami sayangkan adalah terlampau cepatnya dilakukan penahanan terhadap Pak Tom Lembong. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Pak Tom Lembong ini sangat kooperatif. Ketika beliau dipanggil sebagai saksi, beliau selalu hadir on time, tepat waktu, dan mengikuti semua proses. Dan tiba-tiba dari saksi langsung berubah menjadi tersangka. Beliau nggak didampingin pengacara, lalu ditetapkan tersangka, langsung dilakukan penahanan. Hal ini yang kita pertanyakan dari dalam proses penyidikan. Ada urgensi apa sehingga harus dilakukan penahanan begitu cepatnya? Karena Pak Tom Lembong sendiri sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tentunya dokumen-dokumen kan sudah ada di kementerian, dan pasti pihak kejaksaan sudah menyita semuanya. Nah, memang tadi hal yang paling penting adalah ketika dimulai penyidikan, saya menanyakan kepada klien kami bahwa apakah Anda yakin apa keputusan yang Anda lakukan tidak menguntungkan diri Anda sendiri ataupun pihak lainnya. Dia tegaskan sangat yakin, beliau tidak ada keinginan, tidak ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Betul-betul itu merupakan satu proses kebijakan yang diambil untuk beliau sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Oke, Mas Ari, tapi kan Kejagung menyebut Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Tom Lembong diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Products pada 2015. Dalam memutuskan mengeluarkan kebijakan impor itu, Tom juga diduga melawan hukum karena tidak melalui persetujuan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Namun, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan pasal yang dipakai serta tuduhan yang menjerat Tom mengada-ngada. Ari menyebut tidak mungkin kebijakan impor gula yang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelum Tom tidak diketahui di rapat koordinasi. Hal itu sangat naif sekali. Menko saat itu dan Presiden tidak tahu. Ya, kerugian ini pun juga akan menjadi perdebatan ya. Ketika misalnya karena kita tahu bahwa kerugian keuangan negara itu kan bisa jadi memang yang benar-benar berasal dari keuangan negara, atau yang masih menjadi potensi keuangan negara, atau bagaimana. Nah, itu yang menurut saya kan belum terjawab ya sampai saat ini. Ketika 400 miliar itu sekarang ada di manakah uang-uangnya seperti itu? Karena memang sekali lagi ketika kejaksaan mereka bermain di pasal 2 dan pasal 3 untuk menjerat Pak Tom Lembong, kita ingat harus ada konsekuensi logis, yaitu bagaimana menelusuri ya kemana saja aliran uang 400 miliar tersebut untuk ya dikembalikan kepada negara. Kita kalau main kerugian keuangan negara bukan hanya bombastis fantastis ya jumlahnya gitu ya, tetapi bagaimana cara mengembalikannya, merampas asetnya itu. Nah, sekarang kan saat ini kita belum tahu di manakah 400 miliar ini yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Apakah di ke-8 perusahaan tersebut atau sudah mengalir sampai jauh. Berdasarkan pengakuan Tom, Ari menyampaikan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh Tom bersifat melanjutkan. Artinya sudah ada kebijakan impor gula yang serupa yang pernah terjadi di masa sebelum Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ari menyesalkan langkah Kejaksaan Agung dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, kejaksaan terlalu dini dalam mengambil sikap, sebab hingga kini kejaksaan belum juga memberikan bukti yang kuat soal kerugian negara yang diakibatkan dari kebijakan Tom saat itu. Ia mengatakan kalau menteri tidak melaksanakan good governance akan ditegur oleh Menkonya atau presidennya. Apabila kebijakan menteri tersebut salah, mestinya dilakukan evaluasi di masa itu. Jika kebijakan itu terlalu fatal, menteri tersebut bisa langsung diberhentikan, tidak ujuk-ujuk langsung dipidana. Apalagi itu tahun 2015, sudah sangat lama sekali. Hal itu akan menjadi presiden buruk. Menteri yang menjabat sekarang harus hati-hati sampai 10 tahun ke depan. Hingga kini, kejaksaan belum menemukan bukti soal tindak pidana apa yang disangkakan kepada Tom Lembong. Kita bahas tentang apa kejanggalan daripada proses penetapan tersangka Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023. Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama kabinet selama pemerintahan Jokowi. Nah,
Yang kedua, kejanggalannya adalah kejanggalan lain adalah bahwa itu pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies. Tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi, setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya, saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan untuk mengambil data-data terkait dengan Tom Lembong.